Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang menyaksikan video ini di pagi hari, untuk siswa-siswaku khususnya SMK Negeri 1 Aeropas. Selamat siang bagi kalian yang menyaksikan video ini di siang hari, dan selamat malam bagi kalian yang menyaksikan video ini di malam hari. Kalaupun ada yang terpaksa dini hari, Bapak ucapkan selamat dini hari ya, selamat menyaksikan. Apa kabar kalian? Ya, Bapak berharap tentu kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan kuat. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat. Tentu iklan pula Bapak. Nah, jangan lupa makan makanan yang sehat, walaupun tetap belajar di rumah, standby di rumah. Ya, tetap usahakan kalian selalu belajar dan sehat. Baik anak-anakku sekalian, Bapak tidak perlu berpanjang lebar untuk menyampaikan prakata, karena Bapak khawatirnya nanti video ini terlalu panjang sehingga kuota kalian nanti banyak habis untuk menyaksikan video ini. Kita langsung saja. Jadi sebagaimana perintah instruksi dari Dinas Pendidikan, sekarang di musim corona ini kita harus melakukan pembelajaran online. Jadi ini adalah satu di antara usaha yang sedang Bapak lakukan untuk memberikan materi-materi pembelajaran secara online. Ya, Bapak berdoa mudah-mudahan siswa-siswa Bapak selain sehat tadi, ya banyak kuotanya, di rumah ada sinyal internet, banyak kuotanya, sehingga pembelajaran melalui online ini tetap bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan terima kasih kenapa? Karena kemarin kalian sudah banyak yang mengumpulkan tugas-tugas berkaitan dengan puisi. Dan hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu kita akan membahas bab 8. Kalau bagi kalian yang siswa Bapak kemarin ada yang meminjam buku modelnya seperti ini dan belum dikembalikan, ya, camkan baik-baik, dicatat. Yang minjam buku, bahkan ada yang minjam itu luar biasa tanpa bilang-bilang. Tahu-tahu jumlah buku di meja Bapak itu berkurang luar biasa. Bapak cek-cek belum ada yang mengembalikan. Nah, bagi Anda yang masih merasa menyimpan, kalian bisa buka halaman 187 bab 8, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, bukan hanya buka bab 8 saja, tapi kalaupun memang kalian berhasil membuka bab 8, jangan lupa bukunya dikembalikan, karena itu aset negara dan penting, wajib dikembalikan. Ingat baik-baik. Baik anakku sekalian, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Di bab 8 ini kita akan membahas tentang, ya, Bapak tuliskan supaya kalian bisa menyaksikan di rumah. Kita akan membahas tentang yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang biografi. Itu yang akan kita bahas. Apa gunanya kita belajar biografi, Pak? Biografi itu apa sih, Pak? Kok perlu kita pelajari? Nah, apa perlunya kita belajar tentang biografi ini? Kita harus paham dulu pengertiannya apa sih biografi tersebut. Ya, Bapak rasa siswa-siswa Bapak ini pintar-pintar, pasti sudah tahu apa itu biografi. Oke, jadi biografi itu adalah suatu buku, ya, suatu buku yang membahas dan menguraikan tentang riwayat hidup seseorang. Itulah yang disebut dengan biografi, atau garis pentingnya adalah riwayat hidup. Ini poin penting dari sebuah biografi, riwayat hidup tentang seorang tokoh, ya, tokoh. Jadi biografi itu adalah riwayat hidup seorang tokoh yang biasanya diulas, dibahas, ditulis di dalam sebuah buku-buku. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi apa pentingnya berkaitan dengan, kalaupun ada siswa Bapak yang bertanya tadi, apa sih Pak pentingnya, apa sih kaitannya Pak harus kita pelajari tentang biografi ini, tentang riwayat tokoh seseorang, riwayat hidup, ya. Kenapa kita perlu pelajari? Karena anak-anakku sekalian, ya, riwayat hidup seorang tokoh itu tentu banyak yang bisa kita jadikan inspirasi dalam menjalani hidup ini. Seorang tokoh kalau sudah dibuat biografinya, dijadikan sebuah buku, diterbitkan, dijual, itu pasti akan ada banyak nilai positif yang terkandung di dalam. Perjalanan hidupnya seperti apa dulu, perjuangannya seperti apa, kemudian apa saja karya-karyanya selama ini, itu akan dituangkan dalam bentuk biografi tadi, riwayat hidupnya.
sehingga kita yang membaca, kita yang mempelajari, kita yang mengulas tentang seorang tokoh, jadi tahu kita, oh ternyata tokoh A ini dulu walaupun dia lahirnya di pelosok negeri, ya seperti kita nih di Eropa, walaupun di pelosok negeri, tapi ternyata banyak karya-karya dia yang sudah dia lakukan, banyak nilai-nilai positif yang telah dia persembahkan untuk khususnya untuk Eropa, sehingga kita bisa meniru atau menjadikan itu sebagai sebuah inspirasi. Itu tujuan kita belajar tentang biografi ini. Jadi supaya siswa atau masyarakat atau siapapun itu, khususnya kalian yang pelajar, tentu akhirnya bisa mengambil atau memetik sebuah pembelajaran dari riwayat hidup seorang tokoh. Timbul lagi pertanyaan, Pak, kenapa sih harus tokoh, Pak? Tidak bisakah, Pak, sembarang orang yang kita buat riwayat hidupnya? Apa kaitannya tentang seorang tokoh yang harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan menjadi riwayat hidupnya atau biografinya? Kenapa tidak kita ulas semua sembarangan? Ini berkaitan tentu dengan tadi, tujuannya tadi adalah untuk supaya bisa menjadi inspirasi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seorang tokoh riwayatnya itu kita tulis sudah terkenal, ya misalnya kita membahas tentang riwayat hidup Soekarno, semua orang udah tahu, seluruh Indonesia tahu tentang Soekarno seperti apa, sehingga daya tarik dia untuk membaca itu akan lebih tinggi. Kemudian kalau kita tuangkan dalam bentuk buku, itu nilai jualnya tentu bisa dibilang ada kemungkinan tinggi. Jadi tidak sembarang tokoh bisa kita tuangkan dalam bentuk biografi. Jadi orang-orang tertentu yang jelas-jelas berprestasi dan tentunya ya sudah dikenal di kalangan masyarakat. Itu poin pentingnya kenapa kita belajar tentang biografi ini. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur. Jadi bukan hanya kemarin kita sudah belajar tentang puisi, kemudian kita juga belajar tentang teks negosiasi, banyak sudah yang kita bahas. Semua itu ada bagian-bagiannya, ada strukturnya. Begitu juga tentang biografi ini, ada struktur menyusunnya. Ibarat sebuah bangunan tentu ada pondasi, ada tiang, ada atap. Ya, bahas tentang atap, Bapak mohon maaf ya, mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak Suryadi di mana nih syutingnya nih? Luar biasa, ada whiteboard dan ada spidol penghapus lengkap. Ya walaupun kondisinya seperti ini, kalian bisa lihat ini ada papan dan lain sebagainya. Jadi Bapak syutingnya ini di in cooking atau di dapur. Di dapur, kalau bahasa Indonesia di dapur, bahasa Inggrisnya mungkin Bu Rina bisa mengoreksi nanti, itu in cooking, tempat memasak, tapi lengkap, ada whiteboardnya juga. Ini demi kalian supaya kita tetap bisa belajar secara online. Oke, kembali masuk ke materi, lupakan tentang masak tadi, jangan lapar dulu, kita masuk ke struktur. Jadi apa hapus dulu ya. Udah paham kan tentang biografi? Apa itu biografi? Ingat, riwayat hidup seorang tokoh. Nanti akan kita bahas tentang jenis-jenisnya. Sekarang kita bahas tentang strukturnya dulu. Struktur atau bentuk dari teks biografi itu seperti apa, Pak? Apa saja? Jadi ada 3. Ingat, catat baik-baik. Ada 3. Ada 3 strukturnya. Yang pertama disebut orientasi. Ini yang pertama. Jadi struktur atau bagian yang pertama dari teks biografi itu adalah strukturnya disebut orientasi. Itu yang pertama. Orientasi ini bisa berisi tentang pengenalan. Jadi baru ibaratnya di lembar pertama itu baru biografi si pengarang dulu, baru identitas dirinya, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana. Bahkan ada kalanya seorang tokoh itu nama kecilnya yang asli itu berbeda dengan nama tokohnya. Kadang nama penanya misalnya, kalau memang dia orang sastrawan itu akan berbeda. Makanya di sinilah kita cantumkan di bagian pertama, di bagian orientasi ini, atau disebut pengenalan. Pengenalan. Nah, namanya aja pengenalan, berkenalan. Jadi perlu kita kenalkan dulu. Seorang menulis biografi tokoh seseorang, pasti ditulis dulu. Dia perlu mengenalkan dulu siapa sih ini,
supaya apa ya, kalian membaca riwayat hidupnya atau biografinya jadi tertarik tahu siapa sih dia. Seperti itu. Misalnya riwayat hidup, atau kalian mungkin ingin menulis biografi kepala sekolah kita, Siti Imrati Muhajirah. Nah, misalnya, tentu kalian harus mencantumkan dulu tempat tanggal lahir beliau di mana, namanya siapa, tempat tanggalnya di mana, riwayat pendidikannya apa saja, perjalanan hidupnya seperti apa, itu baru kita kenalkan di awal. Itu namanya orientasi. Yang kedua, bagian inti. Tadi baru pengenalan, ini bagian inti. Namanya inti berarti yang penting, pusat-pusatnya. Nah, disinilah ada bagian yang kedua ini, atau bagian inti. Inilah pokok utamanya tentang isi dari sebuah biografi. Kayak misalnya kalian ingin, tadi yang Bapak katakan riwayat hidup kepala sekolah kita, misalnya contoh dekat saja supaya mudah kalian pahami. Contoh dekat misalnya ada riwayat atau biografi tentang kepala sekolah kita. Nah, biasa saja di bagian inti ini tentang perjalanan beliau kan sebenarnya Jawa ya, tapi bisa terdampar di Airupas, bisa menjadi kepala sekolah kita, tentu ada perjalanannya. Nah, di sini akan dibahas nih di bagian inti, seperti apa beliau dulu perjuangannya bisa sampai ke Airupas. Itu akan dibahas secara gamblang di sini. Nah, bisa dijelaskan nanti, misalnya pada suatu hari kepala sekolah mendaftarkan diri sebagai pegawai misalnya, dan seterusnya. Intinya apa poin yang paling penting tentang riwayat hidup tokoh tersebut, itu dituangkan pada bagian struktur yang kedua ini, bagian intinya. Yang ketiga, tidak hanya 3 saja, ingat baik-baik, tadi ada 3. Reorient 3. Oke, jadi anak-anak sekalian, poin yang ketiga itu adalah reorientasi. Oke, apa itu reorientasi? Reorientasi di sini adalah, ingat tadi, biografi itu adalah riwayat hidup seseorang ya, riwayat hidup seseorang yang ditulis. Nah, jadi ada kaitannya dengan kepenulisan atau penulis. Ada kaitannya penulis ke reorientasi ini. Apa kaitannya Pak? Nah, tadi ada pembuka di orientasi, maka reorientasi ini adalah penutupnya. Nah, apa kaitannya tadi yang Bapak katakan penulis dengan reorientasi atau penutup? Kaitannya adalah disinilah kolom atau bagian inilah seorang penulis, orang yang menulis biografi tentang tokoh tadi, mencantumkan pendapat dia atau menyimpulkan. Di sini tempatnya. Jadi kalau kalian baca riwayat hidup entah siapapun tokohnya, kalian baca riwayat hidup, kalau letak-letaknya di akhir, paragraf terakhir, itu pasti merupakan reorientasi. Kenapa? Karena itu isinya adalah tentang kesimpulan. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari si penulis tentang tokoh yang dia tulis. Nah, apakah dia mengomentari tentang perjuangan si tokoh dalam, ya tadi misalnya Bapak contohkan seperti riwayat hidup kepala sekolah kita sampai bisa menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Airupas, seperti apa perjalanan hidupnya. Nah, disinilah bisa kita komentari. Kita selaku penulis bisa kita cantumkan, tuangkan pendapat kita di sini. Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita tarik dan itu menjadi rujukan dari seorang pembaca. Oh ternyata, ya betul, ternyata perjuangan kepala sekolah itu luar biasa dan patut ditiru misalnya. Di sinilah tercantumnya di orientasi. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi mengenai struktur atau bagian dari biografi. Simple aja, ingat ada 3. Yang pertama, Bapak ulangi lagi, orientasi atau pengenalan. Jadi baru identitas di awal saja, nama lengkapnya siapa, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, riwayat pendidikannya seperti apa saja prestasi yang pernah dia raih selama ini, itu yang kita cantumkan. Kemudian yang kedua, bagian inti ini adalah ya, kalau memang kalian ingin mengangkat tentang prestasi utama yang pernah, ya misalnya banyak prestasi yang sudah diraih oleh tokoh yang kalian tulis. Misalnya kalian ingin mengambil prestasi satu saja yang paling berkesan, yang paling bagus sepanjang hidup dia, itulah yang diulas secara mendalam di bagian inti. Kemudian yang terakhir, reorientasi, ini adalah mencantumkan pendapat kalian atau
Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi tentang struktur dari sebuah teks biografi. Kita lanjut. Oke, sekarang kita bahas mengenai jenisnya. Oke, jenis itu ada 3. Jenis teks biografi itu ada 3. Pertama kita lihat dari sisi penulis. Jenis teks biografi dilihat dari sisi penulis. Dari sisi penulis, yang pertama, kalau dia ditulis oleh orang lain disebut biografi. Ini kalau yang menulis orang lain. Kalau dia menulis tentang riwayat hidup dia sendiri, itu disebut auto. Jadi ada jenis biografi itu atau riwayat hidup seseorang itu ditulis oleh orang lain. Misalnya tadi riwayat hidup Bu Im, Bapak yang menulis, Bapak tuangkan dalam bentuk buku biografi riwayat kepala sekolah kita, maka itu disebut biografi. Kalau kepala sekolah kita menuangkan riwayat hidup beliau sendiri, itu artinya bentuknya disebut autobiografi. Sama tentang riwayat hidup, namun dari segi penulisnya siapa. Kemudian yang kedua, berdasarkan isinya. Berdasarkan isi. Yang ketiga, ya, Bapak percepat. Kenapa Bapak percepat? Karena memori Bapak mau penuh. Memori HP sudah mau penuh, jadi Bapak mau percepat. Dari isi ini, berdasarkan isi bisa perjalanan hidupnya, ada 2 ya. Bisa perjalanan hidup, misalnya dari awal sampai akhir, mana yang paling berkesan lah, intinya tentang perjalanan hidupnya, itu yang dituangkan dalam bentuk biografinya. Kemudian atau yang kedua tentang sisi karir, apa karir yang pernah beliau, seperti tadi kepala sekolah, bagaimana karirnya bisa menjadi kepala sekolah. Nah, ini berarti dia masuk ke jenis biografi tentang karir yang diangkat. Bagaimana beliau memimpin SMK Negeri 1 Arupas dan sebagainya, itu berarti masuk ke jenis bentuk isi karena biografi jenis karir. Kemudian yang ketiga, persoalan. Kita lihat dari segi persoalan. Persoalan dibagi lagi. Pertama, apakah persoalan itu disebut apakah persoalannya berkaitan dengan politik. Berkaitan dengan politik. Misalnya kalian mengangkat tentang biografi seorang caleg atau kepala desa, politik, berkaitan dengan politik, seperti apa? Berarti dia masuk ke ranah jenis biografi persoalan yang diangkat tentang politik. Kemudian yang kedua tentang intelektual. Misal kalau memang biografi seorang tokoh yang kalian angkat biografinya atau kalian baca nanti, di situ berkaitan dengan prestasi-prestasi berkaitan dengan intelektual. Misal dia berhasil menjuarai olimpiade tingkat internasional misalnya, itu berarti masuk ke intelektual. Dia berhasil menciptakan pesawat seperti almarhum Habibie. Nah, itu intelektual, masuk ke ranah-ranah ini. Jadi nanti kalian harus perhatikan, harus kalian lihat kira-kira isi inti dari biografi yang kalian baca itu tentang apa. Berarti itu masuk ke ranah ini, politik atau ke intelektual. Dan yang terakhir tentang bisa masuk ke ranah jurnalistik ataupun sastrawan. Sastra, dia masuk ke sastra. Ya, ada kalanya persoalan dibahas tentang sastrawan atau tentang jurnalis. Ya, berarti dia masuk ke ranah ini. Demikian anak-anakku sekalian. Tadi ingat kita bahas tentang pengertian biografi. Ya, Bapak ulas kembali. Biografi itu adalah ya, buku yang membahas atau mengulas tentang riwayat hidup seorang tokoh terutama. Kenapa harus tokoh? Tadi sudah Bapak jelaskan. Silakan kalian putar kembali kalau memang kalian lupa. Kenapa harus tokoh, Pak? Kenapa tidak bisa yang lain? Misalnya
sembarang orang. Kenapa? Bisa kalian cek kembali di awal tadi sudah Bapak paparkan. Kemudian yang kedua ada strukturnya. Tadi yang pertama strukturnya apa anak-anak sekalian? Ada orientasi. Kemudian yang kedua ada bagian intinya. Yang ketiga ada reorientasi. Kemudian yang terakhir ada jenis biografi. Ternyata biografi ada jenis-jenisnya. Ada 3. Yang pertama dilihat dari segi penulis. Kalau dia ditulis oleh orang lain disebut biografi. Kalau ditulis oleh orang lain, diri dia sendiri, disebut autobiografi. Kemudian dilihat dari sisi isinya. Apakah tentang sekedar perjalanan hidupnya saja dari awal sampai dia meninggal dunia misalnya, atau diambil perjalanan hidupnya pada poin-poin pentingnya saja. Nah, itu masuk ke ranah perjalanan hidupnya. Atau hanya karir yang paling berkesan saja yang kalian angkat, atau yang kalian baca ternyata tentang karir seorang tokoh saja yang diulas oleh seorang penulis, berarti dia masuk ke jenis isi bagian karir. Kemudian yang ketiga, jenis persoalan yang dibahas lewat hidup seorang tokoh tadi tentang apa. Apakah dari segi politiknya, berarti dia masuk ke jenis ini. Apakah dari intelektualnya, apakah dari jenis ini, jurnalistik atau sastranya. Demikian anak-anakku sekalian, tetap semangat meskipun kita belajar di rumah, jaga kesehatan, selalu di rumah, jangan kemana-mana, tetap belajar di rumah. Bapak sarankan kepada kalian, kalau memang dari materi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan ada kekurangan atau ada yang belum kalian pahami, kalian boleh japri Bapak. Japri itu jawab pribadi, berarti tidak perlu jawab pribadi, capri saja. Capri itu apa? Cari tahu pribadi, mungkin kalian cari tahu sendiri. Cari tahu sendirinya bagaimana? Ya bisa kalian bertanya kepada Bapak, hubungi saja WA Bapak di, mungkin ada tertera di bawah ini. Kalau sempat Bapak edit berarti di bawah sini nomornya. Kalau tidak ya silakan kalian cek saja di grup kelas masing-masing, sudah Bapak masukkan nama Bapak di sana. Cek saja, tanya saja langsung, Pak saya belum paham tentang apa sih dia maksud tentang autobiografi misalnya. Boleh kalian bertanya silakan. Tapi insya Allah setahu Bapak sih siswa-siswa kami SMK Negeri 1 Aeropas itu cerdas-cerdas. Bapak rasa langsung bisa memahami. Perlu Bapak kasih tugas atau tidak ya? Karena setahu Bapak, siswa Bapak itu banyak yang mengeluh, Pak udah banyak tugas Pak, udah numpuk. Ya kenapa bisa menumpuk? Karena Anda numpuk-numpukan dulu tugasnya, tidak langsung dikerjakan. Makanya jangan ditumpuk, begitu dapat tugas kerjakan, dapat tugas kerjakan, sehingga tidak menumpuk-numpuk tugas Anda. Oke, jadi pesan Bapak tetap semangat. Mungkin tugas untuk kalian adalah kalian boleh cari di internet biografi siapapun, seorang tokoh, silakan kalian cari. Kemudian kalian baca. Setelah kalian baca, kalian cari, cantumkan saja 2 hal. Yang pertama, jenis apa biografi yang sudah kalian baca, apakah dia masuk ke biografi atau biografi. Kemudian apakah dari sisi karir, apakah dari persoalan. Itu yang pertama. Setelah kalian membaca, kalian analisis ini jenis apa yang kalian baca. Kemudian yang kedua, apa nilai positif yang bisa kalian ambil. Nilai positif apa yang bisa kalian ambil, kalian tiru dari riwayat hidup tokoh yang kalian baca biografinya. Jangan lupa dikerjakan. Kemudian kalau yang masih bingung, tanyakan. Kalau sudah selesai, bentuk PDF dan kirimkan ke WA Bapak. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.